Selamat datang. Pernah nggak sih Anda merasa terjebak gitu? Di satu sisi, semua orang bilang, ayo gerak cepet, jangan sampai ketinggalan. Iya kan? Tapi di sisi lain, ada suara di kepala yang ngingetin kata-kata filsuf kuno Sophocles, keputusan cepat itu belum tentu yang paling aman. Nah, dilema klasik ini yang mau kita bedah hari ini. Sumber kita bab 6 dari buku See Sooner, Act Faster, yang fokusnya memang soal itu, mengambil tindakan yang tepat waktu. Oke, buku ini nawarin jalan tengah yang cerdas supaya kita bisa bertindak tanpa harus mempertaruhkan segalanya dan ya menyesal di kemudian hari. Sip, jadi hari ini kita bakal bongkar 3 langkah praktis dari buku ini. Gimana caranya bereksperimen dengan cerdas, terus pasang taruhan kecil yang strategis, dan cari partner yang pas. Betul. Ini panduan buat siapa saja yang lagi pusing hadapin keputusan besar yang penuh ketidakpastian. Kita mulai dari akarnya dulu kali ya, soal jebakan psikologis yang disebut semua atau tidak sama sekali. Iya. Ini jebakan yang sering banget dialami para pemimpin. Rasanya tuh pilihannya cuma 2. Komitmen penuh sekarang juga dengan resiko gagal total. Iya, atau nggak melakukan apa-apa, diem aja sampai lumpuh karena terlalu banyak mikir. Tepat. Rasanya kayak di persimpangan jalan. Pilihannya cuma tancap gas 100% sambil tutup mata, atau ya diam di tempat selamanya. Padahal dua-duanya sama-sama menakutkan kan? Nah, itu dia. Dan argumen utamanya adalah, itu pilihan yang keliru. Organisasi yang paling waspada dan adaptif justru nemuin jalan ketiga. Jalan ketiga. Iya, mereka nggak terjebak dalam hitam putih gitu. Mereka menerapkan apa yang disebut komitmen bertahap yang fleksibel. Intinya, belajar sambil jalan. Oke, belajar sambil jalan. Kedengarannya bagus, tapi prakteknya gimana? Mari kita bongkar langkah pertamanya. Menjalankan eksperimen trial and error. Tapi, eksperimen kan kedengarannya mahal ya. Butuh lab, butuh waktu. Gimana caranya biar tetap bisa bertindak cepat sesuai judulnya? Pertanyaan bagus. Kuncinya itu mengubah cara berpikir. Ini bukan soal bangun laboratorium jutaan dolar, Oh, oke. tapi soal mengubah setiap risiko dan peluang jadi hipotesis yang bisa diuji, cepat dan murah. Anggap saja setiap ide besar itu bukan pernyataan final, tapi sebuah pertanyaan. Oke, coba kita lihat contohnya. Di buku ini ada kasus soal Novartis Pharmaceuticals. Dulu kan model jualan obat mereka tradisional banget ya. Betul. Model yang mulai nggak efektif. Sales datang ke dokter yang super sibuk, kasih monolog singkat, selesai. Dokter makin sibuk, info makin banyak, model gitu udah nggak cukup. Terdiskusi dokter bukan cuma penjual. Jadi salesnya bisa langsung narik data atau bahkan video call dengan staf medis di kantor pusat buat jawab pertanyaan dokter saat itu juga. Keren idenya. Tapi kan meluncurkan platform baru untuk tim sales global itu, wah, proyek raksasa. Nah, disinilah letak kecerdasannya. Mereka nggak melakukan peluncuran Big Bang. Mereka justru memecahnya. Mereka menjalankan 42 uji coba terpisah di berbagai negara. Tunggu dulu, 42 uji coba. Itu kedengerannya malah lambat dan mahal. Bukannya itu justru berlawanan dengan ide bertindak cepat? Sekilas memang kelihatan begitu. Tapi coba bayangkan alternatifnya. Gimana tuh? Di Jerman suka fitur A, tapi tim di Jepang butuh fitur B. Setiap uji coba itu siklus belajar yang cepat. Biaya 42 kegagalan kecil jauh lebih murah daripada 1 kegagalan katastrofik. Ah, masuk akal. Jadi ini soal belajar cepat, bukan sekedar meluncurkan cepat. Tapi pendekatan kayak gini kan butuh budaya perusahaan yang beda banget. Tepat sekali. Harus ada toleransi terhadap kegagalan. Seperti kata Einstein, kalau Anda belum pernah gagal, berarti Anda belum pernah mencoba sesuatu yang baru. Tapi bilang, ayo jangan takut gagal itu gampang. Membangun sistemnya yang susah. Gimana caranya bikin orang mau ngakuin kesalahan, bahkan hampir salah, tanpa takut dihukum? Ada contoh yang sangat konkret dari Grundfos, produsen pompa air dari Denmark. Mereka melakukan sesuatu yang brilian. Apa itu? Mereka meminta para pekerja di lini perakitan untuk secara aktif mendokumentasikan setiap kali hampir terjadi kesalahan. Wow, bukan melaporkan kesalahan yang sudah terjadi, tapi yang hampir terjadi. Persis, itu mengubah segalanya. Fokusnya jadi bukan nyari siapa yang salah, tapi mencari apa yang bisa diperbaiki dari sistemnya. Jadi dinamikanya berubah ya, dari budaya saling menyalahkan, jadi budaya belajar kolektif. Betul. Nah, ini memunculkan pertanyaan buat Anda yang mendengarkan. Coba pikirkan satu proyek yang lagi Anda kerjakan. Daripada langsung komitmen penuh, eksperimen kecil apa yang bisa Anda jalankan minggu ini untuk menguji satu asumsi paling berisiko?
Ya, masih ngeri juga kalau datanya belum 100% meyakinkan. Nah, ini membawa kita ke langkah kedua, berinvestasi dalam opsi strategis. Saya suka analogi di buku ini. Katanya ini kayak beli tiket bioskop. Hahaha, iya. Tiket itu memberi kita hak, tapi bukan kewajiban untuk nonton filmnya sampai habis. Kalau 15 menit pertama filmnya jelek banget, kita bisa keluar. Dan nggak merasa rugi besar, cuma rugi seharga tiket bukan 3 jam waktu kita. Analogi yang pas sekali. Jadi opsi strategis itu gimana? Itu adalah taruhan-taruhan kecil yang kita buat hari ini, yang memberi kita hak, tapi sekali lagi bukan kewajiban, untuk berinvestasi lebih besar di masa depan setelah kita punya info lebih banyak. Tujuannya cuma satu, menjaga fleksibilitas. Contohnya DuPont, raksasa kimia yang tertarik masuk ke teknologi hijau. Peluang biofuel besar, tapi resikonya juga raksasa. Betul, teknologinya belum matang, investasinya super mahal. Kalau pakai pola pikir lama, mereka mungkin langsung bangun satu pabrik biofuel raksasa senilai miliaran dolar. Tapi mereka nggak melakukan itu kan? Sama sekali nggak. Selama puluhan tahun, mereka justru membangun sebuah portofolio opsi. Bentuknya macam-macam. Ada investasi kecil di startup biofuel, ada proyek percontohan skala kecil, kemitraan riset. Jadi mereka nggak menaruh semua telur dalam satu keranjang, tapi menyebar taruhan-taruhan kecil di banyak tempat. Tepat. Setiap taruhan kecil itu ibarat membeli tiket tadi. Itu memberi mereka kursi di meja perundingan, akses ke teknologi baru, pemahaman pasar, tanpa harus komitmen penuh. Kalau satu gagal, ya sudah. Kalau ada satu yang berhasil, mereka punya hak untuk masuk lebih besar. Ini bukan cuma buat perusahaan raksasa kan? Tentu enggak. Konsep ini bisa kita terapkan di skala yang lebih kecil. Misalnya Anda mau buka kafe. Oke. Nggak langsung sewa ruko mahal dan renovasi besar-besaran. Mungkin opsi Anda adalah mulai dengan jualan kopi online dulu, atau buka booth kecil di bazar akhir pekan. Biayanya rendah, risikonya kecil, tapi Anda dapat data yang sangat berharga. Orang suka nggak sama kopi saya? Harga yang pas berapa? Gitu ya? Persis. Dari situ Anda bisa memutuskan apakah opsi untuk membuka kafe permanen itu layak dieksekusi atau tidak. Oke. Jadi kita udah eksperimen, kita udah punya beberapa tiket opsi di tangan. Tapi seringkali masalahnya, kita nggak punya semua keahlian yang dibutuhin. Nah, ini dia. Mau belajar semuanya sendiri, bisa-bisa keburu telat disalip kompetitor. Dan ini membawa kita ke langkah ketiga yang krusial. Bermitra untuk keuntungan bersama. Betul. Buku ini menekankan perlunya pergeseran pola pikir dari saya harus bisa kerjakan semuanya sendiri menjadi siapa di luar sana yang bisa bantu saya. Contoh klasiknya Procter & Gamble dengan slogan Connect Plus Develop mereka ya. Kesadaran bahwa tidak semua orang pintar di dunia ini bekerja untuk kami. Benar. Tapi bermitra itu kan luas sekali. Nah, sumber ini membaginya jadi beberapa jenis yang gampang dipahami. Ada yang namanya inovasi terbuka. Itu yang kayak gimana? Dua perusahaan dari industri beda kolaborasi bikin sesuatu yang baru. Contoh uniknya, L'Oreal, perusahaan kosmetik, kerjasama dengan Renault, pabrikan mobil, untuk bikin mobil konsep spa elektrik. Aneh ya, tapi idenya menggabungkan keahlian yang sama sekali berbeda. Tepat. Lalu ada yang namanya aliansi susulan. Ini menarik. Ini terjadi kalau beberapa pemain yang sama-sama tertinggal di pasar memutuskan buat kerjasama, dominan dengan teknologi hybridnya. Beberapa produsen mobil lain yang ketinggalan akhirnya bentuk konsorsium untuk bareng-bareng mengembangkan teknologi tandingan. Tapi bukannya bermitra dengan kompetitor itu riskan banget? Risikonya pasti ada dan harus dikelola dengan perjanjian yang sangat jelas. Tapi seringkali, ancaman dari pemimpin pasar jauh lebih besar daripada ancaman dari sesama penantang. Dan di ujung spektrum yang paling rumit, ada partisipasi ekosistem. Ini bukan lagi soal satu lawan satu, tapi gabung di jaringan yang kompleks. Kayak mobil otonom ya? Nggak ada satupun perusahaan yang bisa bikin mobil itu sendirian. Sama sekali tidak. Anda butuh produsen mobilnya, tapi juga butuh desainer chip kayak Nvidia, perusahaan software AI, pembuat sensor, penyedia peta. Semua harus kerjasama. Sepertinya ada satu studi kasus yang mengikat ketiga pendekatan ini dengan sangat baik. Apple dengan iPod. Nah, ini dia. Kebanyakan orang mikir Apple itu yang pertama di musik digital, padahal sebenarnya mereka pemain yang telat. Justru karena telat, mereka harus bergerak cerdas dan cepat. Dan mereka tanpa sadar menerapkan ketiga strategi yang kita bahas. Pertama, eksperimen. Jauh sebelum iPod, mereka mulai dengan menambahkan pembakar CD ke komputer Mac. Itu eksperimen kecil. Lalu, opsi strategis.
Mereka nggak bangun software musik dari nol, kan? Tepat, mereka membeli opsi dengan mengakuisisi perusahaan software kecil bernama SoundStep. Inilah cikal bakal iTunes, taruhan kecil dengan hasil luar biasa. Dan yang ketiga, yang paling menentukan. Kemitraan? Betul, kesepakatan dengan label-label rekaman besar, sesuatu yang gagal dilakukan oleh Napster. Dan mereka juga sangat diuntungkan oleh momentum, kan? Waktu itu industri musik lagi sibuk banget nuntut Napster. Persis. Kesibukan para raksasa itu memberi Apple jendela waktu yang mereka butuhkan untuk menyusul dan akhirnya mendominasi. Jadi, Anda bisa punya rencana terbaik, tapi kalau momentumnya salah. Semuanya bisa percuma. Ada kutipan bagus di buku ini. Hal yang benar pada waktu yang salah adalah hal yang salah. Ini dalam banget. Banyak sekali contoh ide bagus tapi timingnya salah. Lego misalnya, pernah punya program digital designer. Ide brilian, tapi mungkin 15 tahun terlalu cepat. Atau Nike dengan Fuel Band. Mereka keluar dari pasar itu tepat sesaat sebelum pasar wearable device meledak dengan Apple Watch. Dan contoh raksasanya, General Electric. Mereka bertaruh miliaran dolar pada platform digital untuk Internet of Things. Visinya hebat, tapi mungkin pasar dan teknologinya belum siap secepat yang mereka harapkan. Jadi, pelajarannya, terkadang menjadi yang pertama itu bukan yang terbaik. Mungkin lebih baik bergerak dengan hati-hati, membangun opsi-opsi, dan selalu siaga. Daripada bertaruh terlalu besar terlalu cepat, lebih baik siapkan amunisi dan bertindak tegas begitu waktunya benar-benar tepat. Oke, mari kita rangkum. Pendekatan untuk bertindak cepat tanpa penyesalan ini pada dasarnya berdiri di atas 3 pilar. 1. Jangan berasumsi, tapi jalankan eksperimen cerdas. 2. Jangan langsung tancap gas, tapi berinvestasilah dalam opsi-opsi strategis. Dan 3. Jangan coba jadi pahlawan sendirian, manfaatkan kekuatan kemitraan. Dan ini bukan resep untuk menjadi lambat, justru sebaliknya. Ini resep untuk menjadi bijaksana, terukur, dan gesit. Anda membangun kemampuan untuk bergerak secepat kilat saat sinyalnya sudah jelas. Ini membawa kita ke pemikiran penutup. Ada satu pesan yang menurut saya sangat kuat di sini. Para pemain lama atau incumbents sebenarnya punya kekuatan untuk melawan disrupsi. Benar, pelajaran utamanya sederhana. Diperingatkan berarti dipersenjata. Hanya dengan tahu ada ancaman, Anda sudah setengah jalan memenangkan pertempuran. Dan itu mengarah pada satu pertanyaan provokatif untuk Anda renungkan. Di bidang atau industri Anda sekarang, disrupsi apa yang lagi ramai dibicarakan semua orang? Mungkin itu AI, otomatisasi, atau model bisnis baru. Nah, alih-alih melihatnya sebagai monster besar yang menakutkan dan tak terhindarkan, coba pikirkan ini. Tindakan terkecil apa? Sebuah eksperimen murah, sebuah opsi investasi kecil, atau bahkan sesederhana memulai percakapan dengan calon mitra yang bisa Anda ambil minggu ini untuk mulai memperlakukan disrupsi itu sebagai sebuah peluang. Pertanyaan itu sendiri sudah mengubah segalanya. Itu akan menggeser pola pikir Anda dari mode ketakutan yang pasif menjadi mode belajar yang aktif. Dan dari situlah, tindakan yang cerdas dan tepat waktu akan lahir.